Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia? Perkenalkan, saya Haja Suryani, guru kelas 4 di UPT SD Negeri 50. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti kegiatan apresiasi guru inovatif. Guru inovatif adalah guru yang melakukan inovasi dan mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Salah satu praktik baik yang saya lakukan yang berjudul Dehian Mantap. Dehian bukan sembarang Dehian. Dehian adalah akronim dari diferensiasi dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan keaktifan dan keterampilan terlibatan peserta didik di UPT SD Negeri 50. Bapak dan Ibu para guru hebat, apakah pernah ketika dalam proses pembelajaran melihat peserta didik yang tidak antusias dalam pembelajaran? Atau apakah pernah Bapak Ibu ketika membentuk kelompok belajar hanya beberapa peserta didik yang terlibat dan aktif dalam pembelajaran, sementara peserta didik yang lain sekedar menuliskan nama di dalam LKPD? Apakah peserta didik yang tidak terlibat dalam pembelajaran adalah peserta didik yang bodoh? Tentu tidak. Ketika kita memaksa seekor kucing untuk dapat terbang, maka selamanya kita akan menganggap kucing tersebut bodoh karena tidak bisa terbang. Oleh karena itu, sebagai seorang guru yang merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran, kita harus mengubah perspektif bahwa mengajar harus mampu mengakomodasi keragaman peserta didik. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran di mana kerangka berpikir bahwa peserta didik memiliki keragaman dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran harus disiapkan dengan sebanyak mungkin dengan menyesuaikan keragaman dari karakteristik tidak peserta didik meliputi keragaman konten, proses maupun produk. Kelas 4 di UPT SD Negeri 50 merupakan kelas yang heterogen dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar peserta didik yang beragam. Rendahnya tingkat keaktifan dan keterlibatan peserta didik dapat berdampak negatif pada hasil belajar mereka. Kemampuan belajar peserta didik dan gaya belajar yang berbeda-beda membutuhkan strategi pembelajaran yang variatif. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan diferensiasi pembelajaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dari peserta didik. Dalam buku Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi, karya Ambarita dan Simunalang menjelaskan ada 5 langkah-langkah yang dapat menjadi referensi bagi guru-guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, langkah-langkah inilah yang saya terapkan dalam praktik baik dalam saya kali ini. Aksi Dehian Mantap. Pada tahap analisis, bertujuan memahami kebutuhan belajar peserta didik dengan mengidentifikasi gaya belajar dan tingkat pemahaman mereka. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan analisis tersebut, saya memetakan peserta didik dalam beberapa kelompok yang telah diatur berdasarkan gaya belajar dan tingkat pemahaman mereka. Tahap desain bertujuan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dengan mempertimbangkan gaya belajar dan tingkat pemahaman mereka. Saya mencari ide pembelajaran menggunakan aplikasi PMN. Selain menggunakan PMN perangkat ajar, saya juga memanfaatkan fitur AI untuk mengembangkan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Pada tahap development, saya menggunakan bahan ajar yang beragam seperti teks, gambar, video, dan audio untuk mendukung proses pembelajaran. Pada tahap ini, saya juga
meminta saran. Pada tahap development, saya menggunakan bahan ajar yang beragam seperti teks, gambar, video, dan audio untuk mendukung proses pembelajaran. Pada tahap ini, saya meminta saran dan masukan dari rekan kami di UPT SD 50 yaitu Ibu Rasmida SPD GR. Beliau juga merupakan guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sdn. Sehingga walaupun saya belum menjadi guru penggerak, saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Tahap implementasi. Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan. Pada tahap ini, guru membuka pembelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Tahap implementasi. Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan. Pada tahap ini, guru membuka pembelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Guru juga mengecek kehadiran peserta didik, menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta membuat pertanyaan pemantik untuk memicu rasa ingin tahu peserta didik tentang fotosintesis. Pada kegiatan inti, guru membagikan LKPD kepada peserta di setiap kelompok yang telah dibentuk. Kelompok yang dibentuk secara heterogen berdasarkan gaya belajar dan tingkat pemahaman peserta didik. Peserta didik dengan tingkat pemahaman yang tinggi diharapkan dapat menjadi tutor sebaya bagi teman sekelompoknya. Diferensiasi proses. Pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar yaitu menyediakan berbagai pilihan bahan ajar dan kegiatan belajar yang sesuai dengan gaya belajar setiap peserta didik. Beragam pilihan ini dapat membuat mereka aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut gaya belajar visual, peserta didik mengeksplorasi media pembelajaran interaktif yang berisi gambar dan video tentang fotosintesis. Gaya belajar auditori dapat mendengarkan secara atau melihat video yang terdapat pada media pembelajaran interaktif maupun mendengarkan penjelasan dari guru secara lisan. Selain itu, peserta didik dapat berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sedangkan gaya belajar kinestik, peserta didik melibatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan proses fotosintesis seperti memasukkan daun ke tempat aqua yang berisi air. Diferensiasi produk. Dalam setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompoknya dengan pilihan produk akhir yang bervariasi mulai poster, gambar, dan hasil dari fotosintesis dan LKPD yang telah dilengkapi. Apresiasi produk memberikan beberapa cara mengekspresikan kebutuhan dan hasil pembelajaran. Guru tidak memberikan produk harus dihasilkan oleh peserta didik. Pada kegiatan penutup, peserta didik melakukan umpan balik, melakukan refleksi, dan menyimpulkan pembelajaran. Pada tahap evaluasi, saya menggunakan evaluasi non-tes melalui pengamatan observasi untuk menilai keaktifan dan keterlibatan dari peserta didik, juga meminta saran dari rekan sejawat untuk perbaikan. Refleksi dari siswa. Implementasi dan pelaksanaan diferensiasi memang tidaklah mudah, karena guru harus menyiapkan berbagai strategi untuk mengakomodasi untuk kebutuhan peserta didik. Bagi peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi akan lebih makna, peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan antusias dalam proses pembelajaran. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.